Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uci Nirwana dengan NIM A1A323008. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum Bapak Muhammad Ihsan MSI yang telah berkenan untuk mendengarkan video presentasi saya dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 ini mengambil pidana khusus ITE Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 477 garing pidana suspend garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jambi. Baiklah, langsung saja saya masuk materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi dari kasus tersebut, yang dimana ini putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 477 garing pidana suspend garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jambi, yang dimana pada kasus ini melibatkan terdakwa yang bernama Claura Silvi Claudia binti Dedi Okvianto, seorang perempuan yang berumur 21 tahun, yang dimana ia didakwa melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Nah, berdasarkan fakta persidangan, Claura Silvi menggunakan akun Instagram miliknya, hashtagnya itu Claura Silvi, untuk mempromosikan situs judi online dengan sistem endorse. Nah, ia memposting tautan link situs-situs judi di Instastory bio akun miliknya. Nah, setiap postingan ini bisa dilihat oleh ribuan pengikut sampai 5.000, 7.000 pengikut per posting. Nah, di mana perbuatannya ini dilakukan sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan jumlah situs yang dipromosikan ini mencapai lebih dari 20 situs judi online. Nah, tentunya tindakan tersebut diketahui oleh Ditreskrimsus Polda Jambi melalui patroli siber. Setelah menemukan akun terdakwa yang sedang aktif mempromosikan tautan situs judi, nah, dilakukan penyelidikan, polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa handphone iPhone 11 dan juga akun Instagram yang digunakan pelaku untuk mempromosikan situs judi online tersebut. Nah, hakim menilai bahwa terdakwa sadar akan perbuatannya dan tidak memiliki hak untuk menyebarkan konten bermuatan perjudian. Meskipun terdakwa mengaku menyesal dan meminta keringanan, tetapi perbuatannya ini dianggap telah meresahkan masyarakat dan mendukung penyebaran praktik judi daring. Nah, dari hal tersebut, adapun putusan pengadilan bahwasanya terdakwa terbukti secara sah bersalah dan dihukum vonis 2 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 1 miliar. Tetapi jika dendanya tidak dibayar, maka akan diganti kurungan selama 6 bulan. Adapun pertimbangan hakim tentang keputusan ini, bahwa hakim mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa, yang dimana terdakwa ini mengakui perbuatannya dan juga bersikap kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya. Nah, namun ada hal yang memberatkan keputusan tersebut, yang dimana perbuatan terdakwa ini meresahkan masyarakat dan juga tidak mendukung program dari pemerintahan yang sedang gencar memberantas tentang perjudian. Nah, di sini terlihat bahwa dampak sosial menjadi pertimbangan utama hakim. Nah, juga berdasarkan hasil wawancara kami bersama Ibu Husnul, ia menilai bahwasanya putusan ini dinilai adil dan profesional dengan perbuatan terdakwa, dan juga menurut beliau promosi judi online jelas bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di masyarakat Jambi atau yang dikenal sebagai living law. Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa faktor ekonomi dan gaya hidup turut mempengaruhi terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut. Nah, dari sudut pandang sosiologi hukum, kasus ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial di era digital. Negara juga menggunakan hukum untuk membatasi perilaku menyimpang agar tidak dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dari hasil analisis saya mengenai kasus ini, bahwasanya putusan terhadap Claudia Cynthia ini secara normatif telah sesuai dengan hukum positif, khususnya ketentuan pidana terkait judi online dan atau ITE. Namun jika ditinjau dari perspektif living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai dan rasa keadilan di masyarakat Jambi. Nah, living law di masyarakat Jambi ini masih sangat dipengaruhi oleh nilai, adat, norma agama, dan juga moral kolektif yang memandang perjudian ini termasuk judi online sebagai perbuatan tercela yang merusak tatanan sosial, ekonomi keluarga, dan generasi muda. Dalam pandangan masyarakat, tentunya seorang public figure seperti selebgram memiliki tanggung jawab moral karena pengaruhnya itu mudah ditiru dan juga mudah ditiru oleh anak-anak hingga remaja. Namun dalam praktiknya penegakan hukum kami menilai bahwasannya hukum cenderung yang menitik beratkan pada peran pelaku sebagai endorsement atau promotor tanpa menggali dampak sosial yang nyata di masyarakat Jambi. Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta sepenuhnya belum menyentuh aktor utama atau jaringan besar di balik bisnis judi online. Baik, sebagai penutup, bahwa putusan ini bukan sekedar menghukum individu, tetapi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Dan kasus ini menjadi pengingat bahwasanya kebebasan di media sosial memiliki batas dari setiap pelanggaran akan berhadapan dengan hukum yang secara tegas. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.